Saya Fatma Lestari, dosen dari Departemen K3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. Boleh dijelaskan seputar K3 ini? Ya, saya sudah bekerja di Departemen K3 FKM UI selama kurang lebih 29 tahun di bidang K3 atau yang kita kenal sebagai keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi K3 ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan untuk meminimalkan risiko-risiko terkait dengan keselamatan dan kesehatan pekerja. Di antara risiko yang biasa kita temui misalnya kecelakaan kerja, kemudian gangguan kesehatan pada pekerja, misalnya gangguan pada paru, gangguan pada mata, gangguan pada pendengaran, dan seterusnya. Itu yang kita kelola. Risiko-risiko ini memang tidak mau memang ada di tempat kerja pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Misalnya rekan-rekan melakukan perekaman ya, melakukan pengambilan media gitu, itu semua pasti ada risikonya. Ketika misalnya bekerja sebagai jurnalis, sebagai wartawan, itu juga pasti ada risiko-risikonya. Misalnya pada saat pengambilan gambar, kalau di dalam ruangan mungkin tidak terlalu banyak risikonya ya. Tapi ketika misalnya di luar ruangan, ketika harus mengambil gambar atau syuting di area-area berbahaya, misalnya di atas gunung atau di pegunungan atau di atas tebing, itu kan semua ada risikonya. Atau kadang-kadang misalnya kita harus mengambil, jurnalis harus mengambil gambar di atas kapal gitu. Misalnya katakanlah jurnalis yang ingin mengambil kecelakaan kapal gitu misalnya, itu semua pasti ada risikonya. Di dalam setiap aktivitas kita di dalam bekerja itu ada risiko-risiko tersebut. Nah, risiko-risiko tersebut kalau kita tidak kelola dengan baik dapat menyebabkan kematian, misalnya korban jiwa. Pada beberapa contohnya di jurnalis dan wartawan, pada beberapa kejadian itu ada yang sampai meninggal dunia. Karena misalnya contohnya pada waktu itu mengambil gambar di atas kapal yang sudah mengalami kebakaran ya. Memang pengambilan gambarnya jadi bagus gitu ya. Tapi kan keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama. Jadi buat apa ngambil gambar terus kemudian meninggal dunia gitu kan ya. Nah, ini yang kita harus kelola dengan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah contoh kegiatan kami. Kami banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan jurnalis, kami juga pernah menerbitkan buku K3 untuk jurnalis. Nanti bisa saya berikan juga untuk rekan-rekan semua apa yang harus diperhatikan. Termasuk juga mengelola waktu kerja. Nah, kadang-kadang di bidang advertising, di bidang jurnalis ini suka terlupa mengejar deadline, akhirnya banyak bergadangnya gitu. Padahal bergadang ini kan akan membahayakan kesehatan. Pekerja bisa mengalami fatigue atau kelelahan, di mana seringnya begadang ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan dan bahkan bisa sampai meninggal dunia. Jadi ada banyak kejadian karena memaksakan diri, banyak lembur, banyak begadang, akhirnya tubuhnya kelelahan atau yang kita kenal sebagai fatigue dan akhirnya meninggal dunia. Ya, karena memang tubuh manusia itu ada keterbatasan juga, sehingga teman-teman jurnalis advertising juga perlu memperhatikan jam kerja. Jadi jangan terlalu banyak begadang dan jangan terlalu sering bergadang. Kelola waktu kerja dengan sebaik-baiknya. Ya. Kasus terparah yang pernah Ibu ini tuh apa sih? Ya, kami banyak berkolaborasi dan saya kebetulan juga di Dewan K3 Nasional sebagai Wakil Ketua Dewan K3 Nasional. Banyak sekali memang saat ini tantangannya, salah satunya adalah masih tingginya tingkat kecelakaan di Indonesia. Jadi di atas 200.000 per tahun gitu ya. Which is berarti kalau kita bagi dalam jumlah jam kerja itu seharinya itu kurang lebih antara 2 sampai 3 kali kejadian kecelakaan di tempat kerja. Ya, ini termasuk tinggi gitu ya. Kan kita targetnya kalau bisa zero accident gitu ya. Nah, untuk bisa menurunkan angka kecelakaan kerja ini tentunya harus banyak upaya-upaya yang harus kita lakukan. Kemudian saya juga di tim independen pengendalian keselamatan migas yang tugasnya adalah melakukan audit
dan juga melakukan investigasi kecelakaan. Jadi khusus untuk di sektor migas ada tim khusus yang melakukan pengawasan, dalam hal ini melakukan audit bagaimana implementasi K3 di sektor migas, di perusahaan-perusahaan migas, dan melakukan investigasi ketika sudah terjadi kecelakaan. Nah, beberapa kasus kecelakaan di sektor migas yang pernah saya lakukan investigasi itu adalah kecelakaan kebakaran di sektor migas, di SPBU, kemudian di kecelakaan mobil tangki, kemudian juga di beberapa kecelakaan di sektor migas yang cukup besar gitu ya. Nah, pengalaman saya ketika melakukan investigasi, di situ banyak sekali pembelajarannya atau lesson learned-nya, bahwa ketika perusahaan kurang mengindahkan K3, maka kerugiannya akan sangat besar. Misalnya saya ambil contoh kecelakaan di salah satu sektor migas yang cukup besar, itu kerugian atau tuntutannya litigasinya itu bisa mencapai triliunan rupiah. Jadi, tuntutan atas kerugian dari sebuah kecelakaan sampai 10 kurang lebih ya triliunan, 10 triliun gitu. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik maka kerugian sangat besar. Belum lagi bicara yang pertama yang kita prioritaskan adalah keselamatan jiwa. Nah, bahkan ada beberapa perusahaan yang kalau mungkin nanti bisa di browsing di beberapa industri, misalnya contohnya di industri manufaktur gitu ya, ada beberapa yang mengalami kerugian jiwa sampai 50 orang meninggal dunia gitu. Ada yang 50 orang, ada yang 20 orang gitu. Ini kan nyawa manusia itu tidak cuma satu gitu ya. Kalau udah kehilangan nggak ada gantinya gitu. Kalau misalnya HP rusak kita bisa beli lagi gitu. Tapi kalau nyawa manusia yang hilang kan nggak ada gantinya begitu. Jadi kita upayakan pencegahan sedini mungkin supaya tidak terjadi kecelakaan yang dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia atau kematian gitu. Itu akan jauh lebih bagus kita upayakan pencegahan di awal sekali gitu ya. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dengan mengelola risiko-risiko keselamatan kesehatan kerja tadi. Nah, dimulai dari misalnya ketika sebuah aktivitas akan dilakukan, ketika kita akan bekerja, kita harus identifikasi dulu risiko apa yang mungkin kita hadapi ketika melakukan pekerjaan tersebut. Ya misalnya tadi mau meliput di area yang sedang kebakaran gitu, maka kita harus mengetahui di mana risiko terendahnya, atau tidak ada risiko atau agak sulit ya, tapi maksudnya minimal risikonya, maka di situ kita bisa melakukan peliputan misalnya contohnya. Atau ketika kita akan melakukan aktivitas, katakanlah misalnya kalau saat ini kan banyak yang supaya viral terus akhirnya mengambil angle di pinggir tebing gitu, atau di area-area yang berbahaya. Nah itu hal seperti itu harus dihindari. Kalau ada kecelakaan tuh Bu, pertanggungjawaban untuk korban tuh seperti apa ya Bu? Ya, nah ini pertanggungjawaban dari perusahaan ya. Dari sisi perusahaan tentunya perusahaan lah yang harus bertanggung jawab untuk memberikan mulai dari tentunya kan harus ada perlindungan ya, perlindungan terhadap tenaga kerja, proteksi dari sisi jaminan BPJS-TK-nya itu harus ada, jaminan tenaga kerjanya, di mana di situ sudah ada kalau misalnya dia meninggal dunia maka kompensasinya berapa gitu. Yang pertama itu, walaupun kalau kita hitung-hitung nyawa manusia tidak bisa dihitung gitu ya, tapi anyway perusahaan harus melakukan kewajiban tersebut. Terus yang kedua tentunya adalah ini yang juga diantisipasi, bukan hanya kerugian dari sisi pekerjanya, tetapi bagaimana pekerja ini telah kehilangan pekerjaannya, telah kehilangan kesempatan untuk menafkahkan keluarganya, begitu kan? Mungkin dia punya anak, punya keluarga yang harus diberikan nafkah, yang kemudian itu kehilangan semuanya. Nanti siapa yang akan menanggung biaya kuliah anaknya? Nah itu juga harus dihitung, gitu ya. Jadi sebaiknya memang perusahaan harus memikirkan itu juga. Keluarganya dari mulai sisi memberikan nafkah bagi keluarganya dan juga menjamin bagaimana anak-anaknya nanti akan sekolah gitu ketika terjadi sebuah kecelakaan. Karena kan berarti pada usia produktif ini kan seharusnya dia bisa memberikan nafkah
produktif gitu, menghasilkan uang. Nah itu hilang semua gitu. Meliput ke pekerja-pekerja kecil nggak Bu? Kayak misalnya kayak Oh, Gojek. informal. Oh ya ya. Nah ini gitu. tantangannya terbaru, sektor informal dan juga saat ini kebetulan memang kita punya tantangan pekerja-pekerja virtual begitu ya. Seperti tadi Gojek, terus kemudian influencer gitu ya, pembuat konten kreator gitu. Di situ kan ada risikonya juga tadi seperti yang beberapa saya sebutkan, kalau lokasi-lokasinya berbahaya atau angle-angle yang berbahaya kan ada risiko juga. Nah, saat ini itu sangat bervariasi tergantung dari perusahaan yang meng-hire mereka gitu. Misalnya pada pekerja ojek online gitu ya. Kalau perusahaannya memikirkan itu, maka dia akan ada jaminannya, proteksinya. Tetapi kalau tidak ada, barangkali belum tentu dia punya jaminan tenaga kerjanya. Nah ini yang menurut saya belum seragam, dan itu perlu ditingkatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjanya. Nah ada beberapa mekanisme juga, misalnya UMKM ya, sektor UMKM itu kan sebagian ada, kalau perusahaannya kuat untuk menjamin maka itu akan dilakukan penjaminan. Tapi menurut saya sebetulnya setiap pekerja itu harus memperoleh jaminan tenaga kerjaan, itu wajib ya. Saya ingin sharing pengalaman saya terkait di tim independen pengendalian keselamatan migas. Kebetulan sudah lebih dari 10 tahun, berawal dari kasus lumpur Sidoarjo, mungkin lumpur Lapindo ya. Oh ya lumpur Lapindo, di mana di situ terjadi semburan liar yang tidak terkendali dari suatu ladang sumur minyak dan gas bumi. Nah, tim ini dibentuk pada tahun 2008 untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Itu adalah kasus terbesar yang pertama kali kita lakukan, dan juga pertama kali kita dibentuk karena adanya kasus itu, dan sampai sekarang kan belum selesai juga kasusnya gitu ya. Dan itu menjadi salah satu pembelajaran bencana industri yang terbesar di Indonesia. Begitu banyak dampaknya bagi masyarakat, kerugiannya juga sangat besar begitu ya. Ya kalau boleh dibilang triliunan rupiah lah gitu ya. Dan ini yang harus menyadarkan kita bahwa K3 itu harusnya prioritas gitu, jangan di belakang gitu. K3 itu harusnya di awal, sebelum melakukan aktivitas kita sudah melakukan identifikasi risiko apa saja yang mungkin terjadi. Misalnya tadi pada saat pengeboran minyak dan gas bumi gitu, risikonya apa saja, sampai ke semburan liar kan ya. Jadi tekanan dari dalam tanah itu tidak terkendali, semburan dari lumpur bawah tanah itu tidak terkendali, sehingga tidak bisa berhenti sampai sekarang, dan kita belum tahu semburan liar itu akan berhentinya kapan. Jadi betapa pentingnya K3 itu harus diprioritaskan di awal. Jadi bisa dari sisi penyelamatan jiwa pekerja, bisa dari sisi kecelakaan kerja, termasuk tadi bencana industri tadi gitu. Nah ini yang seringkali terlupa, kadang-kadang suka di skip, akhirnya udah kerja gitu. Ketika terjadi kecelakaan, ya udah bisa sangat besar gitu dampaknya. Itu yang suka nggak terlalu dipedulikan di awal gitu. Nah kalau misalnya karena keseringan di skip gitu, mungkin ada fokus lagi untuk K3 untuk lebih masyarakatnya untuk ya. Jadi ada beberapa strategi memang kalau awareness atau kesadaran pekerja, masyarakat atau perusahaan masih rendah, berarti kita perlu melakukan edukasi. Nah, salah satu yang kami susun di Dewan K3 Nasional itu adalah meluncurkan program K3 Nasional, di mana di situ ada 5 prioritas besar. Prioritas yang pertama itu adalah dari sisi aspek hukum. Ini saat ini ada Undang-Undang 1 tahun 1970, jadi lahirnya udah cukup lama ya. Undang-undang tersebut sudah cukup lama, tahun 1970, tentang keselamatan kerja, yang sekarang ini mau direvisi. Nah ini yang prioritas 1 yang kita prioritaskan. Jadi K3 itu harus juga didukung oleh aspek hukum. Nah kalau nggak ada aspek hukumnya, pelaksanaan K3 nggak kuat gitu ya. Jadi pertama dari sisi aspek hukum akan ada revisi Undang-Undang 1 tahun 1970
tentang keselamatan kerja karena sudah cukup lama dan sudah mungkin tadi yang seperti Mbak sampaikan ada banyak risiko-risiko baru yang tidak atau belum tercapture di undang-undang yang lama tersebut. Terus yang kedua adalah penegakan hukum dan norma K3. Jadi kalau sudah ada hukumnya, bagaimana penegakan hukum itu bisa dilakukan? Itu juga menjadi prioritas kita nomor 2. Ya harus udah ada misalnya nanti sudah direvisi atau sudah dirubah, maka penegakan hukumnya harus ditetapkan gitu. Yang ketiga adalah strategi yang ketiga itu kalau nggak salah pencatatan dan pelaporan K3. Jadi kalau sudah ada kecelakaan kerja, bagaimana nih melaporkannya atau kemana melaporkannya? Sekarang ini kan data K3 itu masih terpencar-pencar gitu ya, belum terintegrasi secara keseluruhan secara nasional. Yang keempat ada budaya K3. Bagaimana K3 ini bisa menjadi budaya? Jadi bukan kewajiban lagi. Kalau tadi 1 dan 2 kan kewajiban tuh, ada hukumnya, ada penegakan hukumnya. Bagaimana yang ketiga kayaknya budaya K3, baru keempat baru pencatatan data kecelakaan dan informasi yang terintegrasi. Jadi budaya K3 kita berharap beyond dari kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum itu fondasinya, tapi menjadikan K3 itu budaya itu menjadi penting, itu di strategi nomor 3. Dan kita ingin bahwa K3 itu menjadi budaya. Jadi misalnya saya nggak perlu ingetin teman-teman naik apa nih, naik motor atau naik mobil. Misalnya kalau naik motor wajib pakai helm gitu kan. Kan itu untuk keselamatan diri kan. Nah, harusnya itu menjadi budaya tanpa adanya polisi, tanpa ada yang mengingatkan sudah pakai helm untuk perlindungan jiwa gitu. Karena kan risikonya bisa sampai kematian kalau nggak pakai helm gitu. Nah, kita berharap itu menjadi budaya gitu. Dan keempat adalah bagaimana kita bisa mencatat data-data kecelakaan ini menjadi informasi yang terintegrasi secara nasional. Karena sekarang masih sektoral lah gitu. Yang strategi nomor 5 adalah kolaborasi lintas sektor. Ini juga diperlukan karena K3 itu tidak hanya pada pekerja tapi juga pada seluruh aspek publik ya, di publik. Misalnya kalau masih ingat tragedi Kanjuruhan, masih ingat kan? Itu kan juga aspek K3 yang belum diterapkan secara optimal gitu. Terus apalagi ya, banyak sekali ya contoh-contoh kecelakaan misalnya lalu lintas gitu kan. Itu kan juga aspek public safety atau keselamatan masyarakat ya, keselamatan publik gitu ya. Terus kemarin yang terakhir juga ada kecelakaan di tol Padalarang gitu ya, korbannya banyak gitu kan. Sopir truk ya. Iya, itu kan juga aspek K3 juga gitu. Jadi kalau menurut saya banyak sekali aspek yang bisa dikembangkan dan kolaborasi multidisiplin. Kami banyak membantu dan berkolaborasi dengan banyak kementerian karena aspek K3 ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu kementerian atau satu sektor aja, misalnya Kementerian Tenaga Kerja saja enggak bisa, tetapi juga butuh support dari kementerian lainnya. Misalnya contohnya kalau kecelakaan transportasi itu Kementerian Perhubungan gitu kan. Kemudian kalau kecelakaan transportasi juga perlu dukungan dari katakanlah misalnya dari bus-bus gitu ya, pengelola bus, pengelola truk gitu kan perlu kolaborasi gitu. Nah itu yang strategi nomor 5 itu adalah kolaborasi multi sektor nasional maupun internasional gitu. Mungkin ada terakhir yang mau disampaikan. Oh ya, baik. Dari saya Fatma Lestari, saya ingin menyampaikan bahwa K3 keselamatan dan kesehatan kerja adalah menjadi prioritas bagi setiap orang. Jadikan budaya K3 menjadi budaya kita agar semua keselamatan dan kesehatan jiwa masyarakat dapat terlindungi. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.